Salam, selamat pagi saudaraku. Kembali kita bertemu dengan renungan pagi. Hari ini Senin 7 Maret 2022, renungan pagi HKBP Perdamaian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan tetap setia mengasihi kami, menghantarkan kami hingga pagi ini dalam keadaan sehat. Dan pada pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami, ajari lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Ampunkan kami terlebih dahulu Bapa atas segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats renungan pada hari ini, yaitu ditetapkan dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun topik renungan kita pada pagi hari ini adalah bersihkanlah hatimu. Nats ini adalah nasihat, bimbingan dan pengajaran dari Tuhan yang diberikan pertama-tama kepada umat Israel yang disebut dengan istilah Yerusalem. Yang pada ketika itu sikap mereka semakin menjadi-jadi, mengarah kepada sikap dan gaya hidup yang jauh menyimpang dari kehendak Tuhan Allah. Terbawa arus pikiran, hidup dalam glamour dosa, tidak memiliki sikap takut akan Tuhan, tidak peduli terhadap hukum Tuhan, dan lain sebagainya. Itulah gambaran kehidupan mereka, gambaran kehidupan umat Israel pada saat nats ini dituliskan oleh Tuhan lewat hambanya Nabi Yeremia, yang menggambarkan hidup dalam kegelapan. Kehidupan mereka justru bukan menyenangkan hati Tuhan, melainkan justru sebaliknya, yaitu mendukakan hati Tuhan. Dan sebenarnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal sedemikian justru tidak lagi selayaknya ditemukan di dalam kehidupan umat Israel. Mengapa? Karena mereka sudah diberkati oleh Allah. Karena mereka sudah menerima banyak, yaitu karunia, baik dalam kehidupan sehari-hari juga dalam kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Yang semuanya sebenarnya apa yang mereka telah miliki itu adalah bersumber dari Tuhan Allah. Nah, untuk itu sepatutnya lah bangsa Israel bersyukur, bukan justru melawan kepada Tuhan Allah. Karena itulah Nabi Yeremia menegur serta mengingatkan bangsa itu dengan ucapan, bersihkanlah hatimu. Ada 4 hal, ibu bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang ingin dipaparkan oleh nats ini. Pertama, bangsa itu diingatkan agar berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala perlakuan-perlakuan yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Kita bandingkan dengan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 2, yang mengatakan supaya kamu jangan menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua, bangsa itu diarahkan agar selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, jernih dan murni, bukan penuh dengan kepalsuan. Benar-benar merindukan bertemu dengan Tuhan Allah
dan penuh dengan tulus ikhlas. Kita bandingkan dengan Amos 5 ayat 4. Yang ketiga, bangsa itu dibimbing dengan penuh kasih agar berkenaan mempersembahkan dirinya untuk dibaharui oleh kuat kuasa Allah, supaya mereka benar-benar baharu, baik di hadapan sesama manusia dan terutama di hadapan Tuhan Allah. Kita bandingkan dengan kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Yang keempat, bangsa itu diajari dengan sungguh-sungguh agar tekun dan proaktif untuk memperbaiki tatanan kehidupan mereka, baik itu tatanan kehidupan sehari-hari di tengah rumah tangga, di dalam pribadi, dan di tengah masyarakat yang majemuk, juga di dalam kehidupan sebagai warga kerajaan surga, agar berusaha memperbaiki tatanan kehidupan mereka dan memperbaiki rancangan mereka agar berkenan dengan rancangan Allah. Sebagaimana rancangan Allah adalah rancangan kebahagiaan. Itu tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apakah yang ingin diharapkan atau yang ingin diajarkan oleh Tuhan Allah lewat firman-Nya ini kepada kita pada hari ini? Pertama, hiduplah dalam kekudusan. Mengapa? Karena Allah yang kita puji dan yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 3. Dan kehendak Allah adalah kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3, di mana Allah melalui putranya Yesus Kristus sudah menguduskan, sudah melepaskan kita dari belenggu dosa dan kematian, mengangkat harkat dan martabat kita dari kehidupan yang penuh kegelapan kepada kehidupan yang penuh dengan terang. Oleh karena itu kita selayaknya berperilaku, bermoral yang baik yang diterangi oleh terang firman Tuhan Allah. Yang kedua, kita diingatkan agar tetap waspada terhadap pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Sama seperti yang tertulis, seperti yang saya katakan tadi di dalam Roma 12 ayat 2. Supaya kita tetap dalam naungan kasih Tuhan. Supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang mampu untuk bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengatakan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengangkat kehidupan kita dari belenggu dosa kepada kehidupan yang merdeka. Yang ketiga, melalui nats ini kita diingatkan agar kiranya kita selalu berkenan menjauhkan diri kita dari sikap kejahatan dan kita memfokuskan diri untuk datang ke hadapan tahta Allah, untuk menerima kekuatan, menerima hikmat, disertai dengan kebenaran. Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku. Kata Tuhan Yesus, ini juga himbauan, ajakan, dan arahan agar kita selalu menjauhkan diri kita dari segala kejahatan dan kita selalu mengutamakan, yaitu bersekutu dengan Tuhan Allah. Yang keempat, yang ingin diutarakan nats ini kepada kita, marilah kita mempersembahkan secara utuh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan Allah, agar kita dimampukan hidup baru dalam memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya akan dapat kita peroleh dan diberikan jaminan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia, dan Maha Kasih. Terima kasih Engkau telah membimbing, menuntun, dan mengajari kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sebagai renungan pagi, membekali hidup kami agar kami mampu untuk berjalan di jalan-Mu yang benar, agar kami mampu melakukan berbagai aktivitas kami yang berkenan dengan kehendak-Mu pada hari ini. Berkati kami, berkati firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengarkan, biarkan firman-Mu itu tumbuh dan berakar di dalam diri kami,
Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami selalu menyukakan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan, melainkan kami tetap menjadi anak-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan berita keselamatan dan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang terbelenggu di dalam dosa, agar mereka ikut serta untuk datang ke dalam kuat kuasa terang-Mu di dalam ibadah sehari-hari. Tuhan Allah, berkatilah kami, berkati apa yang kami kerjakan dalam hari ini, dan jauhkan dari kami segala sakit penyakit, dan biarlah berkat-berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam hidup secara pribadi, keluarga, dan perkelompok, baik di tengah-tengah gereja-Mu, agar kehidupan kami ini penuh dengan damai dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita.